Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, ya jumpa lagi dengan saya Bapak Nur Alamsyah di channel Nur Alamsyah Salim. Ya, kali ini saya akan membahas atau memberikan video pembelajaran tentang barisan dan deret. Ya, untuk selengkapnya silakan perhatikan video berikut ini. Ya, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kali ini yang akan saya bahas adalah barisan dan deret. Pada materi ini saya hanya akan membahas dua sub bahasan, yaitu yang pertama ya ada pola bilangan. Ya, ada pola bilangan. Ya, pola bilangan di sini ini adalah dasar untuk kelanjutan materi barisan berikutnya. Jadi yang namanya pola bilangan contohnya seperti ini. Ada pola bilangan asli. Ya, pola bilangan asli. Ya, bilangan asli kan kita tahu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, polanya itu biasanya kita hanya seperti ini, ada batu 1 atau bulatan 1, 2 ya bulatan 2, kemudian bulatan 3. Ya, hanya ditambah-tambahkan satu saja. Ya, ini pola dari bilangan asli. Kemudian ada pola bilangan genap. Ya, bagaimana polanya? Ya, pola bilangan genap yang genapkan 2, 4, kemudian 6, ya 8. Ya, polanya bilangan genap ya tinggal kita kembangkan ada yang ada di pola bilangan asli. Bilangan asli tadi 1, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Ya, yang namanya genap ya tinggal ditambahkan saja pasangannya. Berarti tambahkan di atasnya, ya tambahkan di atasnya, ya ditambahkan di atasnya semua. Ya, berapa di bawah ditambahkan juga di atasnya. Kalau 3 di bawah maka ditambahkan 3 di bawah. Ya, ini pola bilangan genap. Ya, kemudian ya yang ketiga pola bilangan ganjil. Ya, pola bilangan ganjil tidak sama pola bilangan asli yang kita kembangkan. Ya, bilangan ganjil seperti ini 1, kemudian ini 2, kemudian sini 3, kemudian sini 4 dan seterusnya. Ya, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7. Ya, kalau bilangan ganjil ya ini tetap tidak ditambahkan, kemudian yang keduanya kita tambahkan 1. Ya, harus kosong satunya. Yang namanya ganjil berarti tidak ada salah satunya yang mempunyai pasangan. Ya, ini ditambahkan 2. Ini berarti ditambahkan 3. Ya, seperti ini pola dari bilangan ganjil dan seterusnya, 9 dan seterusnya. Berarti kalau 9, 5 di bawah, tinggal ditambahkan 4 di atas, dikurangi 1. Ya, beda dengan pola bilangan genap. Ya, berikut ya yang keempat ada namanya pola bilangan segitiga. Ya, kita kembangkan lagi pola bilangan asli. Di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Pola bilangan segitiga itu 1, sini tinggal tambahkan 1 membentuk segitiga. Sini berarti ditambahkan, ini belum membentuk segitiga, tambahkan 1 lagi di atasnya. Nah, ini berarti ini 3, ini 6. Ini dia tambahkan di antaranya, ini tambahkan antaranya. Ya, tambahkan, kemudian tambahkan antaranya lagi, tinggal 2 di antaranya. Ini tambah 1 antaranya, ini membentuk segitiga. Nah, ini 4, 4, 4. Nah, seperti itu. Ini berarti 10. Nah, seterusnya 5 tambah
tambahkan 4, 3, 2, 1. Itu pola bilangan segitiga. Ya, kita lanjut dengan pola bilangan yang berikut. Ya, pola bilangan yang kelima yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ya tetap masih menggunakan pola bilangan asli. Ya, dasarnya bilangan asli ini. Ya, kemudian persegi berarti ukurannya sama, panjang dan lebarnya sama, berarti sini 2, di sini pun 2. Ya, kemudian di sini 3. Ya, maka ke atasnya 3. 1. Ya, ini 3. Ya, ini 3, ya itu namanya persegi. Kemudian sini 4. Ya, ke atasnya pun 4. Ya, baris dan kolomnya sama. Ya, ini jadi 1 kali 1, 1. Ini 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Ini adalah 16. Itu disebut dengan pola bilangan persegi. Nah, materi kita lanjutkan dengan yang berikut, yaitu bagian kedua atau bagian B, barisan bilangan. Ya, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alamsyah Salim, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengupdate terus materi-materi dari saya. Ya, kita lanjut. Berikut barisan bilangan. Ya, pengertian barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan atau pola. Ya, tadi kita sudah bahas yang pertama, pola bilangan. Jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan atau pola. Ya, contoh yang ini ada barisan tadi yang sudah kita dapat. Ya, barisan bilangan asli. Ya, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada barisan bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga barisan bilangan ganjil. Ya, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang keempat barisan bilangan segitiga. Ya, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 6, 10 dan seterusnya. Kemudian yang kelima barisan bilangan persegi, itu 1, 4, kemudian 9, 16 dan seterusnya. Kemudian yang yang keenam yang belum dibahas, ya, ada barisan Fibonacci. Ya, Fibonacci. Ya, barisan bilangan Fibonacci yang saya bahas sebelumnya ini 1, 1. Ya, untuk memperoleh bilangan berikutnya, karena yang namanya barisan bilangan, kita bisa menentukan bilangan selanjutnya kata arah polanya. Contohnya seperti ini, 1, 2 berarti tambah 1. Berarti yang bilangan berikutnya adalah 5. Ini tambah 2 berarti bilangan berikutnya adalah 10. Itu namanya barisan bilangan. Kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Ini ya, berarti naik 2 berarti tambah 2, 9. Itu bilangan ganjil. Berarti bilangan berikutnya kita tahu. Ini namanya barisan bilangan. Kemudian ini 1, 3. Ini tambah 2, tambah 3, tambah 4. Itu barisan bilangan segitiga. Ada polanya, berarti untuk bilangan berikutnya adalah 15. Dan berikutnya lagi tambah lagi 6 dan seterusnya.
seterusnya. Itu namanya barisan bilangan, ada polanya. Kemudian barisan persegi. Ini persegi kan bisa tahu ini 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 kali 1 ini, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Yang berikutnya masih bisa ditahu adalah bilangan berikutnya adalah 25 dari 5 kali 5. Ya, lain halnya dengan barisan Fibonacci. Fibonacci ya seperti ini. Untuk menentukan bilangan berikutnya kita jumlahkan ini dasarnya 1 tambah 1 2. Maka bilangan berikutnya adalah 1 tambah 2, menjumlahkan 2 bilangan terakhir untuk memperoleh bilangan berikutnya. Berarti 1 tambah 2 adalah 3, kemudian 2 tambah 3 adalah 5, kemudian 8, ini berarti 13 dan seterusnya. Itu disebut dengan barisan bilangan Fibonacci. Ya, ini contoh-contoh barisan bilangan. Ya, berikut nanti saya akan berikan contoh bilangan, barisan bilangan dan yang bukan barisan bilangan. Ini adalah barisan bilangan, yaitu mempunyai pola sehingga menentukan bilangan berikutnya dapat diketahui. Ya, seperti ini. Kemudian pada barisan bilangan, contoh seperti ini pada barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap 2 itu disebut dengan suku pertama. 2 disebut dengan suku pertama. Kemudian 4 disebut dengan suku ke-6. Kemudian 4 disebut dengan suku ketiga, 6 disebut dengan suku ketiga, dan 8 disebut dengan suku ke-4. Ya, saya berikan contoh lain dari barisan bilangan. Nah, ini contoh lain dari barisan bilangan. Jadi untuk menentukan bilangan berikutnya bisa ditahu. Ini kan naik, ya ditambah 4, ini tambah 4, tambah 4, ya semuanya ditambah 4. Ya, maka bilangan berikutnya bisa ditahu adalah 31 dan seterusnya. Ya. Yang berikut contoh yang lain 11, 8, kemudian 5, 2. Ya, bilangan berikutnya di sini mundur-mundur 2 atau dikurangi 3. Ya, dikurangi 3, dikurangi 3. Berarti sini juga dikurangi 3 berarti min 1. Kurang 3 lagi min 4 dan seterusnya. Itu. Kemudian ini namanya barisan bilangan semua. Ya, karena menentukan bilangan berikutnya dapat diketahui. Ya, contoh lain. Ini apakah ini baris termasuk barisan bilangan? Ya, ini naik 3, turun 1, naik 4, turun 2, ini dan seterusnya. Sebenarnya ini termasuk juga barisan bilangan. Ya, ini soal yang sering masuk di ujian PNS. Ya, ini kita lihat. Kalau kita langkah-langkah 1, 3, 5, 7, maka barisan bilangan berikutnya langkah 1 berarti sini adalah bilangan ganjil. 3, 5, 7 berarti sini berikutnya adalah 9. Ya, demikian juga ini. Ya, 6, 9, 12 berarti masing-masing ditambah 3. Berarti bilangan berikutnya setelah 9 itu adalah ya 12 tambah 3 berarti 15. Ini juga termasuk barisan bilangan. Ya, jadi dalam melihat susunan bilangan ya tinggal kita lihat bahwa apakah ini artinya susunan bilangan yang terdiri dari 2 barisan. Ya, contoh yang bukan barisan bilangan, ya itu yang tidak ada polanya. Ya, ini bukan barisan bilangan. Ya, ini contoh bukan barisan bilangan, ini bukan ya barisan bilangan. Ya, kenapa? Ya, karena untuk menentukan bilangan berikutnya kita tidak bisa mengetahui karena dia tidak mempunyai pola atau aturan. Ya, untuk mendapatkan bilangan berikutnya tidak ada polanya. Ya, beda hanya dengan contoh-contoh yang sebelumnya.
Ya, ini contoh dari barisan bilangan dan yang bukan barisan bilangan. Ya, kita lanjut. Pada barisan bilangan, ya perlu diketahui, misalkan ada barisan bilangan seperti ini. Ya, misalkan ada barisan bilangan seperti ini. Ya, ini yang 3 disebut dengan suku pertama. Ini namanya suku pertama. Ya, suku pertama. Ya, disimbol itu disimbol dengan U1. Ya, suku pertama. Ini berarti suku kedua. Ya, disimbol dengan U2. Yaitu ini yang perlu diketahui untuk kelanjutan dari materi ini. Kemudian ini adalah suku ketiga. Ini adalah U3. Ya, ditulis disimbolkan dengan U3. Kemudian yang ini disebut dengan suku keempat atau U4. Ya, ini sebelum kita masuk contoh yang perlu saya perkenalkan istilah-istilah dalam barisan bilangan nantinya. Ini suku pertama. Jadi barisan yang bilangan yang pertama disebut dengan suku pertama, disimbol dengan U1. Kemudian barisan bilangan yang kedua disebut dengan suku kedua, disimbol dengan U2 dan seterusnya. Itu adalah simbol-simbolnya. Jadi kalau sampai N suku, disebut dengan suku Kn. Seperti ini. Ya, kita lanjut dengan contoh penggunaan dari barisan bilangan. Contoh yang pertama. Tentukan 3 suku pertama ini contoh pertama. Contoh pertama, tentukan 3 suku pertama dari barisan bilangan yang dirumuskan. Ya, ini ada rumusnya. UN atau suku Kn sama dengan 6N ditambah dikurang 2. Jadi suku Kn nya dirumuskan dengan UN sama dengan 6N dikurang 2. Ya, untuk menjawab soal seperti ini ya cukup mudah. Ya, suku pertama itu berarti N-nya diganti dengan 1. Ya, suku pertama itu N-nya berarti diganti 1. Berarti kita masukkan sini suku pertamanya N-nya diganti 1. Di sini rumus umumnya adalah UN. Jika N-nya diganti 1 maka sini pun berganti dengan 1. Berarti 6 dikali 1 kurang 2. Ini sama dengan 4. Ya, ini. Kemudian suku keduanya itu berarti N-nya diganti dengan 2. Berarti N-nya diganti dengan 2 berarti 6 dikali 2 dikurang 2. Ini sama dengan 12 kurang 2 berarti 10. Kemudian suku yang ketiga itu adalah 6 dikali 3 dikurang 2. Itu berarti 18 kurang 2 16. Ya, sehingga barisannya 3 suku yang pertamanya adalah ini disebut dengan 3 suku pertama. Itu berarti 4 10 dan 16. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan suku Kn dari barisan bilangan berikut. Jadi ini kebalikan dari contoh yang pertama tadi. Kalau yang contoh yang pertama ada rumusnya, ditentukan suku-sukunya. 3 suku yang pertama. Ya, ini kalau di sini sudah ada bilangan-bilangan susunan sukunya. Tentukan suku Kn-nya, ditentukan rumusnya. Ya, untuk yang pertama, ya bagian A ini 5, 8, 12, 14. Ya, saya berikan cara cepatnya. Ya, kita lihat di sini.
di sini dengan di sini untuk polanya bisa ditahu. Di sini polanya adalah ya ditambah 3. Ini ditambah 3. Tambah 3 ditambah 3. Ini polanya. Ya konstan seperti itu. Selalu ditambah 3. Berarti di sini 17 bentuknya tambah 3. Ya. Suku Kn berarti ditanyakan adalah suku Kn-nya. Ya, suku Kn. Ya, kita misalkan suku Kn-nya itu adalah ya ini suku Kn-nya. Saya persingkat saja supaya ya saya berikan cara cepatnya. Sini, saya misalkan suku Kn. Karena di sini polanya ditambah-tambah 3, maka saya langsung saja taruh di sini 3n. Ya, karena ditambah-tambah 3, maka langsung saja 3n karena naik 3. Ya. Kemudian yang berikutnya misalkan ditambah dengan A. Kita misalkan suku K-nya adalah 3n ditambah A. 3-nya dari mana? Karena di sini ya dia konstan naik 3 atau ditambah-tambah 3 untuk bilangan berikutnya. Ya. Kita akan menentukan nilai A-nya berapa sehingga jadilah suku K-nya. Ya, untuk suku pertama, ya suku pertama itu adalah 5. Ya, kita masukkan saja di situ. Ini kita masukkan berarti UN 1 U1 itu sama dengan ini berarti 3 kali 1. N-nya diganti 1. 3 dikali 1 ditambah A. Suku pertamanya itulah suku pertama adalah 5. Suku pertama adalah 5, ini berarti 3 ditambah A. Ya, sehingga diperoleh nilai A-nya, ya nilai A itu sama dengan 2. Ya, maka suku Kn-nya itu adalah 3n ditambah A-nya 2. Jadi suku K-nya adalah 3n ditambah 2. Ya, kita tes saja. Suku keempat itu 14. 3 kali 4 12 tambah 2 14. Ya, seperti itu. Itu adalah cara menentukan suku Kn dari bagian yang pertama atau bagian A. Ya, kita lanjut dengan bagian B. Bagian B ini 13, kemudian 9, 5, 1. Ya, bisa ditahu di sini. Ya, kita lihat di sini kurang 4. Ini kurang 4, kurang 4. Ya, maka bilangan berikutnya adalah min 3. Ya, kita misalkan lagi nih suku Kn, suku N. Karena situ min 4, maka jelasnya min 4n tambah A. Misalkan A lagi. Ya, dari mana min 4-nya? Dari ini polanya. Ya, selalu berkurang 4. Sehingga suku K-nya ini U1 adalah 13, berarti saya langsung masuk ini U1 sama dengan min 4 dikali 1 tambah A. Ini berarti ini adalah 13 sama dengan min 4 ditambah A, sehingga diperoleh A-nya sama dengan ya ini kita ruas jadi 17. Ya, maka diperoleh A-nya adalah 17. Maka suku Kn-nya itu adalah min 4n ditambah 17. Inilah ya, rumus atau suku Kn-nya dari barisan bilangan yang kedua atau bagian B. Ya, kita lanjut dengan yang bagian C. Ya, yang bagian C itu ada barisan bilangan 3, 5, 9, 17 dan seterusnya. Ya, kita uraikan dulu ini bilangannya. Ini 3, 5. Kalau di sini 2 ditambah 1. Ini adalah 4 ditambah 1. Ini adalah 8 ditambah 1. Ini adalah 16 ditambah 1. Nah, ini kita bisa lihat ini. Ini 2 ini berarti 2 pangkat 1 tambah 1. Ini berarti 2 pangkat 2 ditambah 1. Kemudian 2 pangkat 3 ditambah 1. Ini adalah 2 pangkat 4 ditambah 1. Sehingga bisa diperoleh langsung adalah suku Kn-nya. Suku Kn, ya kita lihat di sini ini berubah 1, 2, 3, 4. Yang lainnya tetap. Jadi pangkatnya yang berubah, yang lainnya tetap. Berarti 2 yang berubah adalah n-nya, berarti n ditambah 1.
inilah rumus cukup KN dari 3, 5, 9, 17. Ya, cukup mudah. Ya, kita lanjut dengan yang berikut. Ya, yang bagian D itu ada, ya selanjutnya saya buat ini ada 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat ini 2 itu adalah 1 ditambah 1, ini adalah 2 ditambah 1. Kemudian 3 itu adalah 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1, kemudian 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini tambah 1 yang berubah adalah ini. Yang berubah adalah ini. Ya. Jadi kita bisa lihat rumusnya atau polanya. Cukup N-nya itu adalah ini yang berubah, yang di atasnya N ditambah 1. Ya. Kemudian yang di bawah mulai dari 2 berarti N tambah 1, N tambah 1 ditambah 1. Ya, ini kan mulai dari 2 berarti 1 ditambah 1. Ya, ini berarti bisa kita tuliskan rumus cukup N-nya itu berarti N ditambah 1 per N ditambah 2. Ya, demikian untuk barisan bilangan contoh yang kedua. Bagian D-nya, ya ini contoh-contoh simpel dari barisan bilangan. Ya, demikian materi barisan dan deret yang pertama yang mencakup pola bilangan dan barisan bilangan. Insya Allah kita akan lanjut dengan materi pembelajaran yang berikutnya. Ya, kita akan masuk pada barisan aritmetika. Ya, demikian materi pembelajaran dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.